Kalau untuk gaya sendiri sebenarnya nggak ada kayak specific term atau kayak jenis gaya yang aku pakai kemarin. Apa yang mau aku achieve itu sebenarnya nggak jauh dari hal-hal yang bisa kebanyakan orang relate, karena memang dari ceritanya BPC kan sesuatu yang kita bisa temuin sehari-hari sebenarnya. Tapi dari kemarin pun aku tidak mau ngebatasin cuman harus gaya yang sehari-hari juga, tapi beberapa kali juga pengen ada satu yang ya kayak twist yang sebenarnya aku pun belum pernah kepikiran di saat kayak rembug awalnya gitu. Ya jadi eksperimental tapi nggak eksperimental juga, kesehari-harian gitu. Jadi ya kayak satu gabungan lah. Ingin mencari gaya apa ya, itu kembali lagi dari cerita yang mau kalian angkat dan juga apa ya, ketersediaan SDA dan equipment yang kalian punya. Aku pas kemarin direct itu lebih kayak ngasih kebebasan buat anak-anak kru, dan karena aku juga kayak lebih percaya sama masing-masing anak-anak kru yang mereka udah ditempatkan di posisi tertentu ya karena mereka punya expertise di posisi itu. Tapi satu saran sih, kalau misalnya memang kalian ingin menerapkan uh, cara seperti kayak memberikan kebebasan itu, lebih jelas dalam memberikan arahan. Jadi kayak gimana ini mau dibawa kemana sih sebenarnya si filmnya. Hal-hal yang paling menyenangkan saat jadi produser BPC itu lebih ke hal-hal simpel sih, kayak kita bisa lebih mobile pas proses syuting, jadi kita bisa kesana kesini, bisa ngobrol sama cast sama kru. Sebagai produser di film BPC itu menurutku lebih banyak kerjanya pada saat sebelum proses syuting itu dimulai ya, seperti penentuan lokasi syuting, penentuan cast, penentuan waktu kapan syuting. Jadi produser dalam pembuatan film BPC itu jelas bukan hal yang mudah dan mengasihkan begitu aja ya, karena produser itu adalah merekap jabatan juga sebagai kordif. Nah tentunya kita juga selain harus memposisikan diri kita atau membawa docs ini sebagai uh, tim atau kru pembuat film, juga docs ini merupakan sebuah divisi yang mana juga bertugas untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan selama rangkaian OSFAK berlangsung. Yang pertama, karena seorang produser itu merangkap jabatan sebagai seorang kordif, tentunya dia harus mampu membagi tugas anak-anak docs sesuai dengan keahlian dan minatnya masing-masing. Yang kedua, pastikan dalam penentuan skrip itu jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, dan juga naskah skrip itu harus relate dengan keadaan mahasiswa zaman sekarang, khususnya di lingkungan Unpar. Yang ketiga, dalam penentuan cast tentunya jangan dilihat hanya dari tampilan fisiknya, jangan dilihat dari popularitasnya, tapi juga pastikan si cast yang dipilih ini mampu merepresentasikan karakter-karakter yang ada dalam naskah film itu sendiri. Yang keempat, dalam penentuan lokasi, dalam penentuan budget, dalam penentuan waktu itu harus di organize sebaik mungkin. Lalu dalam proses editing itu diusahakan jangan mepet-mepet ke waktu penayangan. Yang terakhir yaitu usahakan selalu ada evaluasi rutin supaya kalau ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan bisa segera diperbaiki. Pada dasarnya, tugas seorang manajer dalam proses pembuatan BPC adalah menentukan dan menyusun jadwal untuk syuting. Nah, yang digunakan nanti misalnya untuk menentukan hari apa syutingnya, scene-nya apa, tempatnya di mana, kayak gitu sih. Dan jadwal ini tuh berkaitan dengan cast maupun personil dari Docs. Tapi bukan hanya jadwal kuliah aja nih, tapi juga jadwal-jadwal pribadi masing-masing personil. Kalau misalnya jadwal sudah tersusun dan sudah ada dengan rapih, biasanya proses syuting bisa berjalan dengan lancar juga sih. Intinya tugas seorang manajer adalah sebagai jembatan komunikasi aja antara docs dan juga cast sehingga proses syuting bisa berjalan dengan baik.
jadwal itu tadi sih, karena gimana caranya kalau misalnya ada yang berhalangan hadir atau misalnya mendadak dan lain-lain, itu gimana caranya kita bisa muter otak untuk cari cara lain. Ini tuh nggak hanya dari cast aja misalnya yang nggak bisa syuting, tapi juga dari personil doksnya misalnya nggak ada kameramen dan lain-lain. Sehingga gimana caranya kita harus mencari cara lain untuk ya udah hari itu tetap harus syuting, jadi nggak kebuang waktunya misalnya. Itu sih paling berat kalau menurut aku. Tapi hal lainnya itu bukan menjadi kesulitan, namun menjadi tantangan aja sih, gimana caranya antara cast dan juga personil doks bisa bekerja sama dengan baik sehingga di dalam proses syuting juga bisa menyenangkan dan juga bisa lancar sehingga proses syutingnya bisa cepat selesai, kayak gitu sih.